Dikasihi Tuhan, selamat pagi, luar biasa untuk kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kita mau menyembah Dia. Kita datang kepada Dia, Tuhan perlindungan kita, Tuhan kekuatan kita, Tuhan gunung batu kita. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Nyata bagi kami bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mengagungkan Engkau. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. Mari bersama-sama berkata, Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Waktu kami takut kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. You are my hiding place. You are my hiding place. Kau yang terus memenuhi hati kami. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Mama berkata aku kuat. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. Padamu kami percaya. I will trust in you. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord, trust in you. I will
manusia untuk menyembah, untuk bersekutu dengan Kau senantiasa. Kami tahu inilah waktunya, inilah masanya. Kami tidak ada pilihan lain dalam hidup kami Tuhan selain menyembah, selain memuji, selain bersekutu dengan Kau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua keadaan, bahwa kami semua mengenal firman-Mu, mengenal masa-masa dan waktu-waktu-Mu Tuhan, dan berjalan menyiapkan diri kami untuk bertemu dengan Kau di dalam kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya Kau membawa setiap kami, seluruh jemaat yang mendengarkan firman kebenaran ini, disiapkan hati, disiapkan diri Tuhan untuk menyambut kedatangan Kau kembali. Terima kasih Bapa, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari 1 Korintus pasal yang 9 ayat yang pertama dan kedua. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam pelayanannya di Korintus, Paulus juga menghadapi orang-orang yang mempertanyakan posisinya sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai rasul. Tentu saja hal ini sangat mengherankan, karena sebenarnya Paulus merupakan perintis
orang yang awal pergi memberitakan Injil dan membangun gereja di kota Korintus. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang pertama dan kedua. Pada bagian sebelumnya, pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu dari Bapa di surga, dan bahwa hidup kita hanya bagi Kristus saja. Kedua kebenaran ini seharusnya dipegang oleh setiap kita yang percaya, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan kita hidup hanya bagi Kristus saja. Itu sebabnya hal ini juga menjelaskan bahwa Paulus yang menjadi rasul di Korintus memberitakan Injil dan mendirikan jemaat di Korintus adalah sebuah pengaturan daripada Tuhan. Dia tidak merencanakan itu, tapi Tuhan yang memaksa dia, Tuhan yang membawa dia untuk merintis, memberitakan Injil dan akhirnya mengatur atau membangun gereja di sana. Pengaturan-pengaturan Tuhan dalam hidup ini tidak bisa disangkal. Ada banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi, termasuk situasi kita hari ini. Tapi percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap keadaan. Paulus berkata, sungguh pun aku bebas. Ya, dia berkata aku bebas. Kata bebas di sini menunjukkan berasal dari bahasa asli, bahasa Yunani dikatakan eleuteros, yang diartikan sebagai bebas, orang sipil biasa, bukan budak, tidak punya kewajiban atau hutang. Jadi Paulus menjelaskan sebenarnya ia bebas memilih untuk pergi taat kepada Tuhan ke Korintus atau tidak, karena dia tidak punya hutang apa-apa. Dia tidak punya kewajiban, dia tidak punya obligasi yang harus dibayarkan di Korintus, tidak. Tapi karena dia memilih taat, karena dia berpikir dia hidup bagi Tuhan dan bukan buat dirinya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dia pergi ke sana atas perintah dan tuntunan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ada pengaturan Tuhan dan ada ketaatan. Dan kemudian Paulus juga menjelaskan mengapa dia pergi ke sana sebagai rasul. Dia katakan, aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terhadap poin ini saya ingin menggarisbawahi apa yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, membuktikan sekali lagi bahwa yang utama dalam hidup kita adalah setiap kita pribadi, masing-masing pribadi bertemu dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan. Semua yang ada hari-hari ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ditanyakan tentang situasi yang ada dan mereka menjawab dengan 1 dan 2 ayat, semuanya benar. Tetapi tidak bisa disangkali bahwa semuanya belum tentu tepat untuk jawaban semua ini. Siapa yang paling tepat? Siapa yang paling tepat? Tentu saja adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dialah sumber segala sesuatu, Dia mengatur semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini semua yang ada di dunia ini itu terkunci kembali ke rumah masing-masing. Gedung gereja dengan fasilitas, dengan semua alat-alat yang bagus. Hari ini mereka yang biasa beribadah di tempat-tempat yang bagus seperti itu pun harus membiasakan diri beribadah di rumah. Hari ini orang-orang yang biasa makan dan memilih semuanya dan sesuatu, sekarang hari ini mereka harus biasakan makan di rumah. Semuanya kelihatannya serba tidak terbatas, semua yang kelihatannya serba tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Hari ini semuanya menjadi begitu terbatas. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Inilah waktunya untuk setiap kita kembali mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Masing-masing kita hari-hari ini harus lebih banyak lagi berdoa, karena ini adalah keadaan yang memang Tuhan izinkan. Saya tidak mengatakan Tuhan atur, Tuhan yang tidak pernah merencanakan kejahatan, Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit, tapi Tuhan izinkan ini untuk membawa kembali pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang hari-hari sebelumnya tidak pernah atau jarang kita dengar. Jarang kita dengar tiap keluarga berkumpul tiap malam untuk berdoa memuji Tuhan. Jarang kita dengar orang-orang banyak waktu untuk berdoa karena kesibukan dan lain halnya, termasuk saya yang melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini tidak ada pilihan lain bagi kita. Allah mau Anda dan saya seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus setiap hari dalam hidup kita. Karena sebenarnya itulah tujuan Allah menciptakan Anda dan saya sejak semula. Pada waktu bangsa Israel pun tinggal di Mesir, Allah minta Musa ngomong kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, bukan untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan menyediakan tanah Kanaan, tetapi motifnya utamanya tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Paulus langsung mengatakan juga bahwa dirinya menjadi pelayan Tuhan bukan karena mengangkat dirinya sendiri. Dia menjadi rasul bukan karena keinginan dan bukan karena pengangkatan diri sendiri. Tidak pernah ada sejarahnya di dalam Alkitab seorang pelayan Tuhan mengangkat dirinya sendiri. Semuanya diangkat oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengangkatnya?
Kita bisa lihat pola-polanya. Yang pertama, kita lihat dari Kisah Rasul pasal 6 pada pengangkatan diaken yang pertama. Rasul-rasul minta pada jemaat yang ada di waktu itu, pilih 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Mereka sudah terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Mereka sudah dikenal sebagai orang yang beriman, baru mereka diangkat. Sama dengan itu, semua orang yang diangkat oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan dan membuktikan kapasitasnya, barulah dia melayani Tuhan. Situasi seperti ini yang dihadapi oleh Paulus di Korintus. Apapun yang dia kerjakan, tetap saja ada orang yang tidak suka dan mengkritik dia. Apapun pelayanan Tuhan yang engkau dan saya lakukan hari ini, pasti ada pro, pasti ada kontra. Itu tidak masalah. Tapi jangan biarkan Anda dan saya kehilangan fokus utama kita. Fokus utama kita bukanlah menilai dan menghakimi orang lain atau hamba Tuhan yang lain. Fokus utama dan saya adalah beribadah kepada Tuhan. Ingat, beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini bawa diri kita menyadari Allah sumber segala sesuatu. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik untuk mengatakan Allah sumber segala sesuatu. Dan kita hidup bagi Kristus. Pada waktu Anda dan saya hidup bagi Kristus, maka semua yang kelihatannya tidak menyenangkan, semua yang kelihatannya menakutkan ini akan kita nikmati itu di dalam perlindungan yang teguh, perlindungan yang paling aman, yaitu Dia sendiri. Shalom. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati pagi yang cerah, pagi yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan menjagai kami dan membawa kami hari ini memasuki kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah sumber segala sesuatu, Tuhan. Kami memasrahkan diri kami, berserah kepada Engkau, Tuhan, karena kami percaya Engkau yang kami andalkan di hari-hari ini. Karena itu kami berdoa, Bapa, kami juga mau mendeklarasikan iman kami. Kami hidup hanya bagi Engkau. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, setelah ini semua berakhir, setelah semua ini selesai, kami kembali ke dalam pekerjaan, kami kembali pada kuliah, kami kembali pada pelayanan, bisnis, apapun. Kami tahu ini adalah waktunya kami mengevaluasi semuanya. Kami kerjakan ini hanya bagi Kristus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sekarang berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan-Mu, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahtera. Hari ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan, yang akan membawa engkau mengerti bahwa hidupmu berasal dari Tuhan, dan Tuhan Bapa adalah sumber segala sesuatu. Dan engkau semua, setiap kita yang percaya, memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Kristus. Tuhan yang menjaga engkau, Tuhan yang memagari engkau, Tuhan yang melindungi engkau, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.